Apa sih sebenarnya fenomena kesurupan itu? Setiap kali ada acara maulid di desa, atau ketika upacara adat di kampung, pasti ada aja yang tiba-tiba teriak, joget-joget aneh, matanya melotot, terus suara jadi berat kayak abis minum air 1.000 galon. Ini sering banget dikaitkan sama masuknya roh halus atau makhluk gaib ke dalam tubuh manusia. Tapi, tenang aja, nggak perlu buru-buru panggil dukun atau minum air keramat ponari, karena ternyata sains punya penjelasan yang nggak kalah seru. Kita mulai dari istilah medisnya dulu, yaitu trance, atau dalam bahasa keren kedokteran disebut dissociative trance disorder. Canggih banget, padahal artinya orang itu lagi kayak lupa diri gitu. Dia bisa jadi lupa nama, nggak sadar di mana, bahkan ngomongin hal yang biasanya nggak pernah dia tahu. Tapi, kenapa ini bisa terjadi? Mari kita kulik sedikit otak biar lebih paham. Menurut psikologi, kesurupan itu sebenarnya fenomena psikologis yang bisa terjadi ketika seseorang mengalami tekanan, stres, atau berada di tengah-tengah situasi yang heboh, baik karena takut, antusias, ataupun lagi di tengah keramaian yang ramai banget sampai lupa diri sendiri. Otak manusia itu seperti komputer canggih, dan kadang kalau terlalu banyak file yang running, bisa ngehang juga. Nah, reaksi ngehang ini salah satunya ya kesurupan. Beberapa peneliti juga bilang, kesurupan adalah bentuk mekanisme pertahanan diri. Misalnya, orang yang lagi di bawah tekanan berat tiba-tiba kesurupan, sebenarnya itu cara tubuh dia buat coping, alias mengatasi tekanan. Tubuh dan pikiran kayak ngasih istirahat sesaat, biar nanti baliknya bisa lebih fresh. Ibarat HP, kadang perlu restart biar nggak lemot. Sama juga dengan kepala kita. Tapi, kenapa sih kesurupan seringnya keroyokan alias rame-rame? Ini nih yang namanya efek psikologis massal atau mass psychogenic illness. Kalau di kelas ada satu orang ketawa, nggak lama kemudian bisa satu kelas ikut cekikikan. Atau kalau satu orang tiba-tiba pingsan pas upacara bendera, bisa jadi dalam 10 menit ada 5 anak lain yang ikut-ikutan pingsan. Begitu juga dengan kesurupan. Otak kita kadang suka gampang terpengaruh sama lingkungan. Ada juga faktor budaya yang bikin kesurupan semakin sering terjadi. Di beberapa tempat, kesurupan dianggap hal yang biasa dan malah ditunggu-tunggu sebagai bagian dari upacara adat. Jadi, kalau ada satu orang mulai kesurupan, yang lain kayak dapat izin buat ikut-ikutan, entah sadar atau enggak. Bonusnya, kadang setelah selesai atraksi, mereka malah mengaku lupa semua kejadian tadi. Wah, lumayan ya. Nggak perlu malu kalau goyangan kesurupannya agak kurang estetik. Nah, melihat dari sudut pandang otak, saat seseorang kesurupan, bagian otak yang bernama prefrontal cortex alias pusat logika dan kontrol diri, kayak lagi libur sejenak. Jadi, otomatis bagian kontrol turun, dan tubuh mudah dipengaruhi emosi ataupun sugesti. Makanya, suara bisa berubah, gerak-gerik jadi aneh, bahkan bisa tahu hal yang biasanya nggak pernah dia cari di Google. Sebenarnya bukan karena tiba-tiba jadi paranormal dadakan, tapi karena memori bawah sadar ikut main. Gimana soal teori kesurupan gara-gara roh jahat masuk tubuh? Nah, dari sisi sains, penjelasan soal roh-rohan kayak begitu memang sulit dibuktikan secara ilmiah. Ilmuwan lebih suka cari bukti nyata, rekaman aktivitas otak, kondisi psikologis, sampai faktor lingkungan. Tapi bukan berarti sains mengabaikan kepercayaan adat. Kadang, sugesti kuat dari lingkungan dan keyakinan bisa berperan besar dalam munculnya fenomena ini. Percaya atau nggak percaya, kadang kepala kita itu sanggup melakukan hal di luar nalar kalau sudah terlalu yakin. Yang paling penting, kalau ketemu teman atau saudara yang lagi kesurupan, jangan panik atau malah ikut-ikutan teriak. Waduh, masuk genderuwo. Lebih baik tenangkan, coba ajak bicara pelan-pelan, atau bawa ke tempat yang lebih sepi. Ingat, kebanyakan kasus kesurupan bisa selesai sendiri tanpa perlu ritual ribet. Kalau nggak yakin, baru deh cari bantuan medis atau minta tolong ke orang yang lebih berpengalaman. Jadi, kesurupan itu bukan cuma soal makhluk gaib atau hal mistis aja kok. Sains, psikologi, budaya, dan lingkungan punya peran besar di balik fenomena ini. Dan ternyata, otak kita emang seru abis.
siap menghadirkan tontonan yang kadang bikin bulu kuduk merinding, meski cuma karena stres, lelah, atau terlalu terbuai suasana. Sekarang sudah tahu kan? Lain kali kalau lihat orang kesurupan, kamu bisa bilang, santai aja, itu otaknya lagi restart, bukan karena SIM-nya habis masa berlakunya. Hehe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika informasi ini bermanfaat.